Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Indah yang telah memberikan tugas drama untuk kelas 11E selaku guru bahasa Indonesia dan serta di kelas 11 teknik 1 mempersembahkan drama yang berjudul Study Group. Drama yang bercerita tentang seseorang pelajar yang kurang mampu dalam pelajaran akademik. Ia bernama Valen yang duduk di bangku kelas 11. Duduk di pelajaran bukan menjadi alasan ia untuk bermalas-malasan dan menerima nasib. Tapi ia berusaha untuk membuktikan bahwa dirinya bisa. Berlatar di SMA Negeri 1 Terbagi Besar, cerita pun dimulai. Jam kosong adalah jam yang sangat dinantikan oleh sebagian besar siswa. Banyak siswa yang menggunakan jam kosong untuk melakukan banyak kegiatan. Salah satunya adalah tidur. Hal ini juga yang dilakukan oleh seorang siswa bernama Valen. Akan tetapi, baru saja terawal, ia sudah dikejutkan dengan seorang yang menabrak mejanya. Kerusuhan yang terjadi di kelas membuat Valen kesal lantaran sering sekali ia terganggu saat ia sedang tertidur. Tidak hanya itu, kerusuhan itu juga mengganggu ia dalam proses pembelajaran yang akhirnya membuat nilainya turun. Ia yang sudah frustasi dengan kondisi kelasnya memutuskan untuk berkonsultasi dengan wali kelasnya yakni Bu Yesta. Setelah ia kembali dari kantor guru, di dalam kelas akan diadakan ujian matematika. Semua siswa mengerjakan soal dengan serius, walau ada beberapa orang yang hanya tidur, tidak peduli dengan kertas jawaban yang masih kosong. Valen mengerjakan soal-soal ulangan dengan sangat kesusahan. Hal itu dapat terlihat di wajahnya. Ia menyerah, tidak mengerti apa yang harus ia lakukan agar mendapat jawaban dari soal-soal yang sulit itu. Ia memilih melamun, tapi ada hal yang menarik perhatiannya. Siswa yang lumayan pintar, yang selalu mendapatkan peringkat 5 besar di kelasnya, sedang diganggu oleh geng anak perempuan yang petentang-petenteng.
2 jam berlalu. Ujian matematika selesai. Bu Dias menghentikan ujian matematika tersebut dengan mengambil kertas ujian, walau masih ada yang belum mengerjakan ujian sama sekali. Setelah Bintang menyetujui ajakan Valen untuk membuat study group tersebut, mereka berdua mulai belajar bersama, seperti halnya tujuan dari dibentuknya study group. Keberadaan keduanya yang sedang belajar tidak luput dari penglihatan Julia, yang tidak lain adalah anggota geng pembuli Bintang. Valen yang mendengar jawaban Julia langsung tersenyum bahagia. Bukan tanpa alasan Julia menerima ajakan study group tersebut. Tapi sebenarnya Julia menyimpan sesecar harapan terhadap Bintang. Ia tak bisa mengungkapkan atau menunjukkan perasaannya terhadap Bintang karena teman-temannya yang sering menindas Bintang. Sehingga Julia pun malu untuk mengungkapkan perasaannya. Valen yang mendengar itu pun langsung setuju, lalu memulai mendiskusikan hal tersebut bersama Julia dan Bintang. Valen pun mengiyakan saran dari Bu Dias. Keluar dari kantor mereka, berjalan menuju kelas ingin mengajak Sophia untuk bergabung dalam study group. Pucuk dicinta ulang pun tiba.
Belum sampai kelas, mereka sudah melihat keberadaan Sophia di lorong sekolah bersama dengan temannya, Septia. Mendengar penuturan Septia, Sophia pun menerima ajakan dari Valen dan akhirnya resmi bergabung ke dalam study group. Misi Valen untuk mengajak Sophia berhasil sekarang, hanya bersisa satu orang lagi untuk study group. Saat ini terdapat sepasang kekasih yang sedang bertengkar di dalam kelas. Wilan malu akibat kekasihnya Fauzan yang mendapatkan nilai kecil saat ujian. Wilan, kamu Wilan. Apa sih kamu? Kamu kenapa sih dari semalam gak balas chat aku? Kamu marah sama aku? Emang kamu gak malu lihat aku semua? Buat apa malu? Kan hasil kerja keras aku. Aku malu jadi kayak kamu, dia kamu semua, dia jadi temen aku. Terus aku harus gimana dong? Semester depan pokoknya kamu harus bisa, kalau kita putus. Jangan gitu dong. Aduh, masa putus sih? Seperginya Wilan, Fauzan pun mulai berpikir bagaimana cara untuk mendapatkan nilai yang bagus dengan otaknya yang pas-pasan ini. Hingga secara kebetulan Nadine yang sedang berjalan membawa brosur study group buatan Valen dibaca olehnya, merasa tidak penting lalu dibuang di depan mukanya. Woi, kamu yang lempar-lempar. Apa ini ya? Study group? Apa ini study group? Manfaatnya meningkatkan pemahamanmu dan sampai peringkat dan banggakan orang tua. Lumayan lah, bisa buat jadi pinter, biar nggak jadi putus sama Wilen. Kontak terus aku. Dan coba telepon deh. Halo? Iya, halo. Permisi Kak, ini dengan Kak Valen. Iya benar, dengan saya sendiri Kak. Ini kakak ketua study group. Iya benar Kak, saya ketua dari study group. Katanya nih di brosur kakak masih nyari anggota. Masih kurang nggak Kak anggotanya? Iya betul banget Kak, kita lagi dari anggota nih, kebetulan kurang satu lagi. Kakak mau join? Boleh Kak. Gimana caranya? Oh, kita nanti langsung ketemu di kelas aja ya. Oke, Saya Kak. langsung yang sama yang lainnya. Oke Kak, terima kasih ya Kak. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, untung bisa masuk tadi bro. Study group kini telah berhasil dibuat dan diresmikan oleh sekolah. Sesuai dengan perjanjian Bujias dengan Valen yang wajib berisi 5 orang, kini sudah terpenuhi. Valen, Bintang, Julia, Sophia, dan Fauzan sebagai anggotanya. Study group tersebut berjalan sesuai dengan tujuan awal pembuatannya. Kelima orang tersebut tidak main-main ketika mereka bergabung ke dalam study group. Sesuai jadwal yang sudah dibuat, mereka selalu belajar bersama sepulang sekolah dan setiap hari Rabu di istirahat kedua. Saat ini, mereka semua sedang belajar bersama di kelas membahas soal matematika yang menurut mereka sulit sekali. Tapi tidak untuk Sophia yang menganggap hal itu
adalah hal yang tidak terlalu rumit. Ya, yang ini. Ibu, gak punya teman aja nih. Iya lagi, mana sosok belajar sama orang pintar. Gini, muak banget gue liatnya. Ya kenapa sih orang cuma belajar doang kali? Lo tuh gak usah ikut-ikutan, udah sama apa ya? Apa sih? Apa Cuma sih? belajar doang. Iya, ya aku. Jadi gimana masa? Wih, bisik banget bang. Ngeliat kelakuan dia begini. Gini. Ini ikut apa? Enggak, ini kalau muda. Dasar lo. Lu tuh ngomong aja tau gak? Lu pada lu ngapain sih kalian kayak gitu? Gak malu apa dengan sama yang lain? Iya kalian ini gangguin orang aja. Dasar. Jangan berkilah. Kalian itu yang menggangguin. Kita mau tadi grup kok. Kita harus mau belajar doang. Dasar. Iri aja kalian. Kalian ngapain rame-rame di sini? Ngapain coba ribut kayak gini? Mereka ganggu. Udah bukan kok. Udah sekarang semuanya balik ke tempat-tempatnya masing-masing. Bubar. Study group yang mereka buat berhasil sukses. Hal ini bisa terbukti dari nilai hasil ulangan yang dibagikan oleh Bu Jess pagi ini. Terlihat nilai mereka yang dapat tidak ada yang di bawah KKM. Bahkan, hampir semuanya mendapat nilai di atas 85. Hal itu bisa membuat mereka berlima senang bukan main. Tentunya, setelah sebelumnya sebagian dari mereka tidak ada yang lulus KKM. Akan tetapi kebahagiaan itu malah membawa kemarahan oleh seseorang yang duduk di kursi belakang. Dialah Izat, siswa yang biasanya mendapat nilai bagus di atas mereka. Tapi entah mengapa, sekarang ia malah mereka mendapatkan nilai di atasnya. Hingga seorang anak perempuan datang menghampirinya dan memberitahu tentangnya sesuatu yang membuat amarahnya makin terbawa emosi. Oke anak-anak, ibu akan bagiin hasil ulangan kalian yang kemarin ya. Iya, Bu. Ini ya, Fauzan. Makasih, Bu. Selamat ya. Kamu belajar lagi nih, Jan? Yes. Tuh, aku yang ini. Kamu satu. Kamu baru join sih. Hari ini, setelah pembagian nilai mereka akan mengadakan perkumpulan seperti biasa saat jam istirahat. Akan tetapi, yang ada hanyalah Valen, Fauzan, dan Bintang yang baru akan datang setelah kembali dari kantin. Sementara Sophia, dia sedang ke perpustakaan, ingin meminjam buku katanya. Dan Julia yang sedang ada urusan di kantor guru. Valen dan Fauzan sudah mulai untuk belajar terlebih dahulu sambil menunggu teman-temannya yang lain. Tak tahu dari mana seorang datang dan menendang meja di depannya hingga terpental dan terjatuh yang sontak membuat Valen dan Fauzan berdiri kaget. Ternyata meja tersebut terpental akibat ulah seorang yang menendangnya. Jelas kita di kelas aja kayak gitu. Biar tambah pintar kita belajar lagi. Ayo. Biar sama yang MTK tadi ya. Udah kamu aja. Kamu udah selesai. Kita sama dia. Cek dulu. Lu mau tetap belajar ya? Gua tahu ya. Lu curang mau dapat nilai besar kan? Maksud lu apaan ya? Gua dan tadi belajar kenapa? Salah. Maksud curang nggak tahu. Lu kan yang curang. Siapa yang curang lu? Kalian yang curang. Itu lu balik ya. Emang lu pernah curang apa? Emang lu
pernah lihat kita santai? Kita tuh belajar tiap pulang sekolah. Lu orang udah pulang, kita harus belajar ini Nola. Iya, kita tuh tulur tapi nggak belagu kayak kalau orang ini. Iya. Diam. Kalian tuh ngapain sebenarnya betul kayak gitu? Mereka duluan, Bu. Biar apa coba? Sebelagu banget di sekolah. Udah, Pak. Antar aja semuanya ke BK. Kita urus semuanya ke BK. Dan seperti yang diduga, mereka pun melakukan pertengkaran yang hebat, yang langsung membuat banyak siswa mengerumuni kelas mereka. Daripada melerai, malah banyak siswa yang malah meneriaki mereka untuk bertengkar lebih lagi. Tentu saja, kerumunan tersebut langsung mengambil banyak atensi orang-orang di sana, termasuk guru-guru yang memilih untuk datang dan melerai mereka. Begitu sampai ke dalam kelas, keadaan kelas sangat kacau. Guru-guru mencoba memisahkan mereka. Setelahnya, mereka semua yang terlibat dalam pertengkaran tersebut dibawa ke kantor guru. Ruang guru tampak seperti biasa. Beberapa meja disatukan, guru-guru duduk di sana termasuk Bu Cies dan Pak Rehan. Valen duduk bersama kedua orang tuanya. Izzat bersama kedua orang tuanya. Di belakang tampak Bintang, Julia, Sophia, dan Fauzan ikut hadir sebagai saksi serta teman-teman geng Izzat. Oke, jadi tadi sudah terjadi keributan di antara beberapa siswa. Kita di sini bukan buat melanjutkan keributan itu, mereka menyelesaikannya. Jadi ada keributan antara siswa Valen dan juga Ijat. Baik, di antara kalian berdua siapa yang mau ini bicara duluan? Ya, Pak. Silakan Valen. Tadi ceritanya saya sama Pak Udan lagi belajar ngerayain nilai, Pak. Nah, terus mereka rombongan Ijat ini, Pak, tiba-tiba datang menyerang kami. Pak. Masa polos lo ya? Lu deketin Bu Cies kan, deketin Ustaz. Mohon maaf, Pak. Di sini anak saya bukan anak pintar. Tapi saya melihat laki-laki ini yang bekerja keras. Saya tidak pernah mengajarkan anak saya untuk berjalan dengan cara kotor. Dan Ijat, apa maksud kamu ngomong-ngomong ibu dekat sama Valen? Ibu ini kan wali kelas kalian, jelas dong ibu bantu mereka. Dan dia memang baik Pak Bu, karena dia sering diskusi dan dia sering menjawab pertanyaan dari saya. Ya, gimana ya? Maaf Pak, tapi Waktu itu saya dengar sendiri, Ijat ngomong sama temannya kalau dia itu yang keguruan dan nilainya gede, Bu. Dia sendiri yang ngomong, Bu. Kamu jangan nuduh anak saya ya. Anak saya juga usaha. Dia juga punya tekanan. Jangan asal nuduh gitu dong. Ah, sudahlah, Bu, nggak usah ditutup-tutupin terus. Emang saya udah tanya sama gurunya yang Ijat yang kayak gini. Mana sih Ijat? Kami di sini bukan mempermalukan siapa-siapa, tapi buat bantu semua anak untuk belajar dengan jujur, termasuk Ijat. Baik, kami para dewan guru ingin berdiskusi terlebih dahulu. Semoga bukan disukai. Baik, setelah memutuskan semuanya, pihak sekolah memutuskan Ijat dikeluarkan dari sekolah dan guru yang bersangkutan akan ditindak lanjuti sesuai aturan sekolah. Dan studi grup Valen diakui sekolah dan penuh didukung. Yes, Pak. Setelah rapat tersebut, terjadi banyak perselisihan yang akhirnya memutuskan untuk Ijat dikeluarkan dari sekolah karena kecurangan dan semua yang telah dia lakukan untuk mendapatkan nilai yang bagus. Setelah kumpul dengan orang tuanya di kantor, Valen berjalan ke dalam kelas.
Valen duduk di kursinya dengan wajah sumringah, full senyum ketawa ketiwi. Hingga pada akhirnya Yes, tadi aku udah berhasil nih. Tinggal sekarang aku tunggu mereka aja di sini. Seneng banget rasanya. Ya, dadah, dadah. Yes, gila seru banget ya jadi orang keren di sekolah. Bunganya baik banget. Wangi-wangi seperti kehidupanku sekarang. Yes. Mana mereka ya lama banget. Kayak gini. Datang kan gue di ruang guru deh habis dikasih masuk ke mereka. Woi, Valen, lu habis mimpi apa sih sampai ngiler kayak gitu? Iya. jorok Oh, banget. lu dan sendiri dong. Kalau lu lihat dunia yang lagi suka lo sama dia. Lah, kok jadi kayak gini sih? Bahkan tadi aku lagi sidang dan tadi grup aku disetujuin sekolah. Terus kan kayak gini. Lah, Bintang kok lagi ini? Ikan masih di sekolah. Julia masih sama temen geng-gengnya. Lain sebenarnya apa yang terjadi? Apa aku beneran mimpi ya? Tapi kalau dipikir-pikir seru juga ya tadi. Aku dapat teman baru, dapat bunga, dapat PMS yang banyak, seru banget. Lalu mau kantin dulu atau kan menghibur diri? Terus kelas-kelas snack ya? setelah banyak lika-liku yang dijalani, ternyata Valen hanya bermimpi selama ini. Semua yang terjadi dalam drama ini hanyalah imajinasi serta mimpi dari Valen di dalam kelas. Terima kasih Bu Indah yang telah menyaksikan drama dari